Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 277-278. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Saat ini, Sinta baru mengerti kenapa Rahman tiba-tiba mempersulit dirinya. Ternyata karena istrinya diculik. Membayangkan istri dan putrinya diculik. Tidak gila itu sudah sangat hebat. Dan mengetahui putrinya diculik oleh orang terdekat. Tuan Rahman, apakah istrimu diculik orang-orang Arfan? Tebak Sinta mengingat sebelumnya Arfan mengingatkan Rahman untuk mengangkat sebuah telepon. Jawab Rahman. Berjalan kembali ke tempat pertandingan. Agnes sudah tidak apa-apa. Kegelisahan dalam hatinya perlahan menghilang. Kemarahannya pada Sinta tidak sekuat sebelumnya. Tapi menginginkan dia memiliki perasaan yang baik pada Sinta. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Rahman kembali ke podium. Semua orang penasaran ketika melihat wajah Rahman sangat jelek. Dan tidak ada yang berbicara. Nona Sinta, apa yang terjadi? Tanya Alpius kepada Sinta yang kembali ke tempat. Ekspresi Rahman membuatnya sedikit khawatir. Jalan menuju kejuaraan hanya tinggal pertandingan terakhir. Rahman tiba-tiba menerima sebuah telepon. Dan mengajukan penangguhan pertandingan. Sebenarnya telepon dari siapa yang dia angkat? Master Alpius. Tidak peduli apa yang terjadi. Harus bisa menerimanya. Dan jangan salahkan Tuan Rahman. Dan setelah kembali, pasti akan ada orang yang berbicara sembarangan. Aku tidak berharap mendengar suara ini di dalam Rostone Association. Alpius. Hatinya memiliki firasat buruk. Jason dan lainnya kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Rahman berjalan ke podium. Memandang Arfan. Dan untuk waktu yang lama baru berkata, beritahu Melanie. Kalau ada apa-apa langsung serang aku. Menggunakan trik licik seperti ini merusak nama baiknya. Wajah Arfan tampak kusam. Sejujurnya, dia juga tidak ingin sampai tahap seperti ini. Tapi Melanie memerintahkannya harus menjadi pemenang. Karena alasan pribadi, aku mengundurkan diri dari pertandingan. Master Arfan layak menjadi pemain terbaik kedua di negara ini. Aku merasa terhormat kalah darinya. Ucap Rahman membungkuk meminta maaf kepada hadirin. Kemudian berbalik dan berjalan menuruni podium langsung kembali ke hotel. Memesan tiket, bersiap-siap kembali ke Yuzoda. Begitu Rahman pergi, seluruh arena seperti meledak. Apa maksud Tuan Rahman? Meskipun Master Arfan menjadi kedua terbaik di negara ini, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan dirinya? Iya, Tuan Rahman adalah pemenang sebenarnya. Kenapa dia mengundurkan diri? Dan kita menemaninya begadang semalaman. Menyaksikan dia terus menciptakan keajaiban. Kenapa dia bisa mengatakan tidak ingin menjadi pemenang? Semuanya jangan ribut. Apakah kalian menyadarinya? Awalnya Tuan Rahman hampir memenangkan kejuaraan ini. Tiba-tiba Master Arfan meminta Tuan Rahman menerima telepon. Setelah Tuan Rahman kembali, wajahnya berubah menjadi kusam. Lalu mengatakan mengundurkan diri. Apakah kalian masih tidak tahu ada sesuatu di balik ini? Iya. Arfan pasti menggunakan sesuatu mengancam Rahman. Hingga akhirnya Tuan Rahman memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi pemenang. Aku ingin bertanya, Master Arfan, kamu adalah penjudi batu paling hebat kedua di negara ini. Apakah kamu masih ada hati nurani menggunakan cara picik seperti ini? Iya, Master Arfan. Kamu yang berbuat begini sungguh tidak tahu malu. Kamu seorang pemenang atau bukan? Apakah hatimu tidak mengetahuinya? Sudah begitu tua, tidak disangka masih menggunakan cara licik. Arfan, aku memandang rendah dirimu. Selamanya akan membencimu. Saat ini semua hadirin di bawah podium mengerti, dan mengutuk Arfan. Masalah ini mendorong Arfan sampai ke tepi tebing. Setelah hari ini, reputasinya akan buruk. Membuatnya tidak bisa mengangkat kepala bertemu orang dalam dunia perjudian batu. Mendengar kecaman pada hadirin, membuat ekspresi Arfan menjadi sangat jelek. Dia melirik punggung Rahman yang menjauh. Dia memiliki perasaan ingin memarahinya.
Awalnya dia hanya berniat membuat Rahman sengaja kalah di 2 ronde terakhir. Tidak disangka Rahman sangat tidak tahu malu. Langsung mengatakan tidak bertanding. Dan memberikan kemenangan kepada dirinya. Bocah ini terlalu licik. Sebelum pergi harus membuatku dalam keadaan sulit. Benar-benar keji. Melihat hadirin yang ingin naik ke podium mencari masalah pada dirinya. Wajah Arfan berubah. Dia bergegas ke belakang podium. Dia yang sudah berumur. Bagaimana bisa menerima tekanan ini? Tentu saja. Meskipun hadirin di bawah sangat marah. Merasa tidak layak untuk Rahman. Tapi mereka masih bisa mengendalikan emosi sendiri. Kalau bukan Arfan yang bergerak cepat, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri ke belakang panggung dengan aman? Banyak master yang menggelengkan kepala. Pertandingan judi batu kali ini benar-benar membuka mata mereka. Pertama-tama ada wanita yang tanpa malu mengubah peraturan. Membuat Rahman menerima 10 tantangan dari penjudi secara berturut-turut. Kemudian 10 penjudi menantang Rahman menghabiskan waktu sepanjang malam. Pada akhirnya ketika Rahman hendak memenangkan kejuaraan, Arfan yang berada di urutan kedua di negara bermain curang. Demi memenangkan kejuaraan, dia bahkan menggunakan cara licik dan tidak tahu malu. Membuat Rahman memberikan kemenangan kepadanya. Perjudian batu yang menyedihkan. Banyak master menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saat ini Septian dan Syarif terbengong. Mereka memandang Arfan di layar yang bergegas melarikan diri ke belakang panggung. Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mereka pikir cara mereka sebelumnya sudah cukup memalukan. Tidak sangka di atas langit masih ada langit. Di depan Arfan, mereka berdua saling memandang. Aku yang sudah cukup tidak tahu diri bahkan ada kamu yang lebih tidak tahu diri. Tampak jelas di depan Arfan. Mereka berdua merasa kelicikan mereka sebelumnya hanyalah sebuah hal kecil. Nona Sinta, ayo pergi. Aku pikir Rahman pasti tergesa-gesa ingin pulang. Alpius menghela nafas. Pertandingan judi kali ini membuat dia melihat kelicikan panitia dan Arfan. Perlu diketahui, Arfan adalah idolanya selama puluhan tahun. Tidak disangka dia begitu tidak tahu malu. Sinta mengangguk. Dia juga sangat khawatir. Dia tidak tahu bagaimana Rahman akan menilai dirinya ke depannya. Tapi hatinya sudah memikirkan hal itu. Setelah kembali, dia akan meminta maaf kepada Rahman sekali lagi. Masalah ini memang dia yang sedikit keterlaluan. Saat di Yuzoda, ketika Rahman mengatakan mundur dari pertandingan, berapa banyak orang yang langsung menghancurkan televisi. Hati mereka sangat marah. Rahman yang bisa masuk ke final, sudah melewati begitu banyak rintangan. Dan ketika hampir memenangkan kejuaraan, malah terjadi masalah ini. Siapapun tahu pasti Arfan yang menggunakan cara picik untuk mengancam Rahman. Aris dan lainnya marah dan hampir saja muntah darah. Juara. Sudah pasti kemenangan ini berada di tangannya. Saat ini Arfan melarikan diri keluar dari belakang panggung. Check out dari kamar sendiri. Dan tiba-tiba dia melihat sosok bayangan menghalangi dirinya. Episode 278. Arfan memandang Rahman yang ada di depannya. Tidak tahu mengapa. Tiba-tiba hatinya memiliki firasat buruk. Tatapan Rahman sedikit dingin. Membuat dia merasa ada semacam penindasan yang tidak terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya. Rahman, jangan salahkan aku. Ini perintah ibu tirimu. Dia memintaku hari ini harus memenangkan kejuaraan. Ini perintahnya, ucap Arfan sibuk menjelaskan karena dia tahu maksud Rahman menahannya. Namun, pada saat ini, Rahman tiba-tiba berbalik dan melayangkan satu tendangan. Pang! Pria parubaya yang mengikuti Arfan tiba-tiba ditendang menjauh oleh Rahman, dan menabrak dinding hotel. Rahman berjalan ke depan. Pria parubaya yang belum merespon memegang perutnya kesakitan. Pria parubaya itu pada awalnya bersiap-siap untuk menjemput Arfan. Tidak disangka dia melihat Rahman menahan Arfan, dan berencana diam-diam memukul Rahman pingsan dari belakang, sekalian membawanya kembali ke Beijing untuk diserahkan Melanie. Tidak disangka Rahman melihat bayangan dirinya dari mata Arfan, dan menyerangnya terlebih dahulu. Ketika pria parubaya itu sadar, dia mengeluarkan pistol. Tapi ketika dia hendak mengeluarkan pistol, pergelangan tangannya ditendang oleh Rahman. Terdengar suara pistol jatuh ke lantai. Tatapan Rahman memancarkan kekejaman.
Ketika menendang sekali lagi, dia membuat pria parubaya itu terbang menjauh. Begitu dia menendangkan kakinya, seluruh tubuh pria parubaya itu tersentak jauh. Saat tubuh pria parubaya itu hendak jatuh ke lantai, lutut kirinya tiba-tiba naik. Trak, pria parubaya itu berteriak kesakitan. Tidak tahu berapa banyak tulang rusuknya yang patah ditendang Rahman. Ketika tubuhnya jatuh ke lantai, dia kesakitan hingga pingsan. Jangan bergerak. Tepat saat ini, Arfan mengambil pistol dari lantai dan mengarahkan ke Rahman dengan panik. Rahman yang begitu hebat, bahkan Master yang berada di samping Melanie juga bukan tandingannya. Arfan tidak merasa dirinya bisa melarikan diri dari Rahman. Sekarang dia hanya bisa bertarung. Rahman menoleh memandang Arfan, melihat tangan Arfan memegang pistol dengan gemetar, dan tatapan matanya penuh kesombongan. Jangan mendekat. Kalau kamu berani mendekat, aku akan menembak, ucap Arfan mengancam sambil mundur ke belakang karena melihat Rahman perlahan-lahan menghampiri. Dasar keparat. Kalau berani tembak, ucap Rahman menyeleneh. Melihat Rahman yang tidak bermaksud berhenti, Arfan menjadi tegang. Tanpa sadar dia menembakkan pistol ke atas. Tetapi tepat saat ini, tiba-tiba ada tangan yang menggenggam pergelangan tangannya. Arfan merasa tangan kanannya segera patah. Begitu tangannya melemas, pistolnya jatuh ke lantai. Sinta memegang pergelangan tangan Arfan, dan tangan Sinta yang lainnya mengambil pistol yang jatuh ke lantai, lalu mengarahkannya ke kepala Arfan. Arfan ketakutan. Tatapannya penuh kepanikan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Rahman akan menghadapinya. Segera telepon Melanie, ucap Rahman dingin berjalan ke hadapan Arfan. Arfan mengeluarkan HP menelepon Melanie alias ibu tirinya. Begitu telepon tersambung, Rahman merampas telepon itu dari tangan Arfan dan menjawabnya. Melanie, kalau kamu ada masalah pribadi, langsung cari aku. Aku tunggu kamu di Yuzoda. Aku memandang rendah dirimu, menggunakan cara picik seperti ini. Dan, aku harap ketika kita bertemu kembali, kamu bisa membersihkan lehermu. Aku akan memberimu sesuatu. Begitu telepon terhubung, Rahman mengatakannya dengan serius. Di ujung telepon yang lain diam selama beberapa detik, lalu mengendus marah dan menutup telepon. Wajah Melanie tampak jelek. Begitu mendengarnya dia sudah tahu menebak pasti Rahman. Bersiap-siap. Aku akan pergi ke Yuzoda membunuh sampah jahanam itu. Beraninya mengancamku. Aku sendiri yang akan menghabisinya. Ucap Melanie marah melemparkan telepon ke sofa. Nyonya, serahkan saja padaku. Kamu turun tangan sendiri. Akan membuatmu kehilangan harga diri, ucap pria parubaya dengan lembut sambil memijat pundak Melanie. Tidak, dia satu-satunya prioritas Rahman. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Membuat Rahman kehilangan keturunan. Baik, aku akan mengaturnya. Pria parubaya ini mengerti sifat Melanie. Setelah dia memutuskan sesuatu, tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Di sini Melanie bersiap-siap pergi ke Yuzoda membunuh Rahman. Dan di sana Rahman menghadapi bahaya lain. Tuan Rahman, cepat pergi. Tampaknya Edi mengetahui sesuatu. Dan mengirim seseorang ke hotel untuk mencari kami, ucap Sinta. Rahman melemparkan telepon Arfan ke tanah. Dan berkata dengan sinis kepada Sinta, kamu yang membunuh orangnya. Apa hubungannya denganku? Kamu sendiri saja yang kabur. Di pesawat, Sugiono putra Edi membuat Sinta marah dan dibunuh oleh Sinta malam itu. Di sini adalah tempat kekuasaan keluarga mereka. Edi pasti bisa melacaknya. Tapi yang membuat Rahman kesal adalah ketika di pesawat dialah yang memukul Sugiono. Edi pasti lebih percaya dia yang membunuhnya. Meskipun ketika melihat rekaman CCTV bisa mengetahui bukan dia pembunuhnya. Tapi dia percaya Edi pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Meskipun dia berkata begitu, dia mengikuti Sinta dan Alpius ke lift. Saat ini, sekelompok pria besar datang dari lorong. Cepat jalan. Jangan tunggu lift. Pergi ke tempat parkir, ucap Sinta tiba-tiba. Rahman dan Alpius mempercepat langkah kaki bergegas ke tangga. Kejar. Orang-orang yang ada di belakang melihat mereka bertiga tiba-tiba mempercepat langkah kaki mereka dan berlari. Mengetahui mereka ingin melarikan diri. Mereka sudah menghafal wajah Rahman. Meskipun hanya melihat punggungnya saja,
sudah bisa mengetahui pasti dia adalah orang yang ingin mereka tangkap. Alpius sudah tua. Berlari beberapa langkah sudah membuat dia bernafas terengah-engah. Sinta yang melihat keadaan ini, hanya bisa berkata, "Tuan Rahman, kamu bawa Master Alpius pergi ke tempat parkir. Aku yang menghalangi mereka." Rahman menatap Sinta tidak mengatakan apa-apa, lalu membawa Alpius pergi. Setelah turun satu lantai, bukannya turun menggunakan tangga, malah menunggu lift. Lift masih di lantai 35. Masih memerlukan waktu untuk turun. Saat ini mereka berdua mendengar suara sekelompok orang mengejar ingin membunuh Sinta. Alpius sedikit khawatir dan takut orang-orang itu tiba-tiba datang naik ke atas menyerang mereka. Tidak lama mereka mendengar langkah kaki turun ke bawah. Lift sudah turun. Rahman dan Alpius masuk ke lift, dan langsung menekan tombol LG. Dari lantai 15, sepanjangan proses tidak ada yang menekan lift. Tapi ketika keduanya keluar dari lift, mereka melihat puluhan orang mengelilingi lift. Tanpa mengatakan apa-apa, tongkat dan pisau yang ada di tangan langsung diarahkan ke Rahman. Wajah Alpius putih pucat. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Menyaksikan sebilah parang melewati atas kepala sendiri, membuat pikirannya kosong, hingga tidak bisa membuat respon apapun. Bersambung.